Shalom bagi kita Bapak dan Ibu, selamat malam bagi kita dan selamat beribadah di dalam ibadah komsel kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, renungan kita pada malam hari ini, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang dan berkat-Mu yang terus melimpah bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami kembali datang sujud menyembah-Mu melalui ibadah komsel kami walaupun di rumah kami masing-masing. Kami terus haus kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami percaya Engkau membuka hati dan pikiran jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 8. Yehezkiel pasal 3 ayat 8 kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita tidak terlepas dari segala tantangan atau cobaan. Baik itu tantangan besar atau mungkin tentang hal-hal yang kecil yang kita alami. Nah, apabila hal ini terjadi, pasti membuat hati kita merasa tidak nyaman atau mungkin kita khawatir. Kalau ada tantangan itu kita khawatir. Nah, namun saat seperti ini lah kita juga butuh mencari pertolongan. Nah, tentu siapa yang kita cari? Kita mencari Tuhan, supaya dapat menolong kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang kita alami. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan mengingatkan kita akan pengalaman yang dialami oleh pelayan atau nabi, contohnya Nabi Yeremia. Setelah Tuhan memanggil dia untuk melayani bangsa Israel, ia mengatakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa berbicara, aku masih muda." Nah, itu alasannya. Artinya, ia tidak sanggup. Karena apa? Dia yakin bahwa ia menghadapi banyak tantangan di dalam pelayanan, menghadapi banyak tantangan di dalam pelayanannya. Namun karena ia sudah menerima tugas itu lebih 40 tahun, banyak hal yang dia alami, misalnya adanya penolakan, adanya ejekan, adanya kekerasan secara fisik yang membuat hatinya gentar atau tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu. Tapi karena ia dipanggil oleh Tuhan, ia harus siap menerimanya itu. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan dia. Itu keyakinannya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, di mana tadi Nabi Yehezkiel, seorang nabi yang ditugaskan Tuhan juga untuk menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Ini udah disebut tegar tengkuk. Namun ia tetap semangat atas panggilan. Karena juga ia yakin karena Tuhan yang memanggil dia,
pasti Tuhan yang menyertai dan menolong dia. Nah, itu kita lihat atau terbukti melalui perintah Tuhan. Pertama, Allah memerintahkan ya supaya dia pergi menemui kaum Israel. Kalau kita baca di ayat 4, yaitu menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa itu. Yang kedua juga Tuhan meyakinkan dia agar dapat menghadapi kaum Israel karena itu adalah bangsanya sendiri. Kita melihat di ayat 5 sampai ayat 6. Itu bangsanya sendiri. 3, Tuhan meneguhkan hatinya bahwa ia akan mampu melawan bangsa yang keras kepala itu. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Itu kita baca di ayat 7 sampai 8. Nah, jadi janji Tuhan kepada Yehezkiel agar ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga bangsa itu atau sesamanya supaya mereka jangan terus hidup di dalam ketidakbenaran atau hidup di dalam kegelapan. Itu tujuan utama yang harus dilakukan oleh Yehezkiel melalui perintah Tuhan. Supaya mereka keluar dari yaitu pekerjaan atau perilaku yang tidak benar. Itu merupakan tantangan yang luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Nabi Yehezkiel ini juga menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Bukankah tantangan itu sering kita hadapi, ya, tantangan berat dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari bangsa kita sendiri, atau dari sesama kita sendiri yang mengeraskan hatinya, yang selalu mengejek, mengolok, menghina, ya, apalagi melakukan ya pekerjaan yang bertentangan dengan Tuhan. Ini juga adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ini tantangan berat yang harus kita hadapi. Nah, untuk itu firman Tuhan tadi mengatakan, yaitu kepada Nabi Yehezkiel, jangan takut dan jangan gentar karena ada Tuhan. Nah, untuk itu ada ya beberapa cara yang diajarkan oleh Paulus atau yang dihadapi oleh Paulus, yaitu menghadapi tantangan. Pertama, ia melihat tantangan itu dari hal-hal yang positif saja, bukan yang negatif, walaupun itu merupakan tantangan. Dan ia selalu bersyukur atas tantangan itu. Artinya dia bersyukur berarti ada pengharapan. Nah, ia melihat hal-hal yang positif tadi, ya menghadapi tantangan itu, bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih baik di dalam hidupnya. Dan yang kedua, ia menghadapi tantangan itu dengan segenap hatinya. Dan ia meyakinkan bahwa ia sanggup karena Tuhan ada bersama dengan dia. Karena tema kita bersama dengan Tuhan, kita bisa hadapi tantangan ini. Bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi tantangan. Jadi Paulus ya tidak memperhatikan apa yang dia lakukan pada saat itu, tetapi ia berharap apa yang dia lakukan untuk yang akan datang, yaitu untuk kemuliaan dan kebanggaan bagi Tuhan. Ya, jadi bukan terhadap dirinya sendiri apa yang dia lakukan, tetapi bagi Tuhan. Jadi bukan pada saat itu yang akan datang apa hasil dan apa ya hasil karya dan pekerjaannya. Jadi kebanggaan bagi Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sebagai jemaat Tuhan ya, Paulus juga katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena tantangan itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Nah, dan jangan kita khawatir tentang apapun yang terjadi, tetapi mari kita nyatakan ya di dalam segala hal atau melalui keinginan kita kepada Allah melalui doa dan ucapan syukur kita. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus ya kepada kita juga. Karena Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa saja, tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengangkat kita dari masalah dan membuka atau memberi
keluar atau jalan keluar bagi kita. Ya. Jadi tidak membiarkan kita di dalam masalah, di dalam tantangan itu, tapi Tuhan memberi jalan keluar bagi kita. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, ingat Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri dan Tuhan tidak membiarkan kita berpikir sendiri dalam menghadapi tantangan, terutama dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini, ya. Tuhan meneguhkan kita dan Ia juga melawan musuh-musuh kita dan Ia memberi semangat kepada kita untuk menghadapi segala tantangan dan masalah yang kita hadapi. Untuk itu mari andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang telah berjalan di depan kita atau bersama dengan kita yang mengalahkan segala kejahatan atau tantangan yang kita hadapi. Jadi mari serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia memelihara kamu, ya. Maka Ia memelihara kamu. Ingat, bersama dengan Tuhan kita pasti dapat menang dan kita pasti senang karena Tuhan ada bersama dengan kita dalam menghadapi segala tantangan dan di dalam segala masalah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, yaitu melalui ibadah kami, ibadah komsel. Kami percaya kebenaran firman Tuhan tetap menguatkan dan memberikan yaitu pengharapan, semangat, terutama menghadapi tantangan yang terjadi pada saat ini. Baik itu juga tantangan yang datangnya dari pribadi kami, keluarga kami, sesama kami, yang sering menggoyahkan atau mengkhawatirkan kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, firman-Mu luar biasa. Kalau Engkau meneguhkan Yehezkiel sebagai hamba-Mu untuk pelayanan yang penuh dengan tantangan, Engkau juga meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan yaitu membawa kami keluar dari segala masalah dan tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya sebagaimana firman-Mu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami dapat menang karena Tuhan terus ada di depan kami. Mari berkati jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan keluarga mereka. Semuanya biarlah mereka boleh bersukacita pada malam hari ini dan untuk seterusnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus
dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, sampai jumpa kembali di komsel yang akan datang. Shalom.